bersama kita di ibadah Sakinah Kids. Ya, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat pagi yang sungguh indah ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami mau memuji dan menyembah nama-Mu. Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bila Tuhan Roh Kudus-Mu bersama kami mau bersuka cita, memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak di bulan Agustus ini adalah bulan yang sangat spesial. Tahu nggak kenapa? Tahu dong Kak, karena bangsa Indonesia sudah memperingati Hari Kemerdekaan. Ya, betul sekali. Nah, karena bangsa Indonesia sudah merdeka, adik-adik mestinya juga merasa merdeka dong. Nah, kita mau ada yel-yel nih. Ikuti Kak Betty ya yel-yelnya. Saat Kak Betty bilang Sakinah Kids, kita bilang kita bebas, bebas, bebas karena Tuhan Yesus. Yes, ikuti ya, 1, 2, 3. Sakinah Kids, kita bebas, bebas, bebas karena Tuhan Yesus. Ya, kita memujikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Kita mau katakan bahwa sekarang kita sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas, bebas, bebas. Haleluya. Nah, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, lipat tangan, kita tutup mata, kita akan memujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan nurani
Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau bimbing kami, jaga kami supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, selamat pagi semua. Senang hari ini? Om Gun berharap bahwa hari ini ada sukacita karena Tuhan yang senantiasa memelihara dalam setiap kehidupan kita. Kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang masih terus bersambung cerita tentang Musa, dan Om Gun berharap bahwa pada hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang akan memberkati kehidupan kita. Minggu yang lalu kita sudah mendengar bahwa Musa menghadap Raja Fir'aun untuk meminta bangsa Israel supaya keluar dari tanah Mesir. Musa menghadap Raja Fir'aun bukan keinginannya sendiri, tetapi karena memang itu adalah perintah Tuhan. Sehingga Musa berani, karena Tuhan berjanji menyertai Musa pada saat Musa menghadap Raja Fir'aun. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat Musa menghadap Raja Fir'aun, bukan penerimaan yang baik. Tetapi Raja Fir'aun malah marah. Karena apa? Raja Fir'aun merasa dirugikan. Karena kalau Musa mengajak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka pembangunan yang sedang dilakukan di tanah Mesir tidak akan bisa terlaksana. Karena apa? Pada saat itu, bangsa Israel sedang diperbudak untuk mengerjakan sesuatu yang besar, proyek yang besar, bangunan yang besar yang sedang dirancang oleh Raja Fir'aun. Musa beberapa kali menghadap Raja Fir'aun, tetapi Raja Fir'aun tidak mau, pokoknya tidak, dan tidak. Akhirnya Musa lapor lagi kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Fir'aun tidak mau melepas umatmu. Fir'aun pada saat ini melarang orang Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya Tuhan ngomong sama Musa. Musa, sekarang kamu pergi menghadap Fir'aun. Katakan kepada Fir'aun, kalau Fir'aun tidak mau melepaskan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, maka Tuhan yang akan mengirimkan tulah kepada orang Mesir. Baik itu petinggi-petinggi kerajaan sampai orang-orang yang ada di Mesir, semuanya pasti akan kena tulah. Katakan itu kepada kepada Raja Fir'aun. Akhirnya Musa pergi kepada Raja Fir'aun. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang disampaikan oleh Musa kepada Raja Fir'aun ternyata tidak dihiraukan. Apa yang terjadi? Raja Fir'aun tidak mengindahkan. Raja Fir'aun pada saat itu tidak mau, pokoknya tidak. Orang Israel tetap tidak boleh pergi dari Mesir. Ini yang luar biasa. Akhirnya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa, akhirnya Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Masih ingat kira-kira tulah apa aja yang diberikan? Yang pertama, air di seluruh tanah Mesir menjadi darah. Semuanya, tidak terkecuali, baik itu di sungai, di sumur, di sawah-sawah, pada saat itu semuanya menjadi darah. Dan baunya sangat amis. Sehingga di kehidupan, di air-air ikan-ikan itu tidak ada yang hidup. Semuanya mati. Yang kedua, Tuhan mendatangkan katak kepada orang-orang Mesir. Seluruh tanah Mesir dipenuhi oleh katak. Masih tetap lagi Raja Fir'aun tidak mau melepas orang Israel. Tuhan mengirimkan nyamuk. Nyamuk yang sangat mengganggu kehidupan orang Mesir. Sehingga orang Mesir begitu terganggu. Yang selanjutnya, Tuhan mengirimkan lalat pikat. Lalat pikat ini mulai menyerang orang Mesir. Lalat pikat ini mulai mengganggu kehidupan orang Mesir juga. Sehingga mereka sebetulnya sudah tidak tenang dalam kehidupannya. Tetapi karena kekerasan hati dari Raja Fir'aun, semuanya itu terjadi. Akhirnya yang kelima, Tuhan mengirimkan penyakit sampar pada semua ternak di tanah Mesir.
Sehingga pada saat itu banyak sekali ternak-ternak yang ada di tanah Mesir semuanya mati. Semuanya pada saat itu mengalami sakit dan sebentar lagi itu mereka mati semua. Masih terus Tuhan mengirimkan tulah. Yang keenam, Tuhan mengirimkan penyakit barah pada manusia. Jadi tubuhnya dipenuhi borok sama nanah seperti itu. Sehingga apa, mereka sebetulnya mereka kesakitan gitu, mereka tidak tahan dengan apa yang telah terjadi atas kehidupan mereka. Tetapi kembali lagi, Raja Fir'aun mengeraskan hati sehingga itu masih diteruskan. Yang ketujuh, Tuhan mengirimkan hujan es kepada orang Mesir. Hujan es dikirimkan dan orang-orang yang masih ada di luar pada saat terjadi hujan es, pasti mereka mati. Yang kedelapan, Tuhan mengirimkan belalang. Dan pada saat itu tidak ada satu ladang pun yang luput dari belalang-belalang ini. Semuanya dimakan habis oleh belalang ini. Yang kesembilan, Tuhan mengirimkan gelap gulita selama 3 hari. Jadi pada saat itu seluruh tanah Mesir mengalami gelap gulita selama 3 hari. Tidak ada matahari. Mulai tulah yang pertama sampai tulah yang ke-9. Itu semuanya terjadi di tanah Mesir. Tetapi itu tidak berlaku bagi orang Israel. Meskipun gitu ya, meskipun mereka tinggal di tanah Mesir, mereka tinggal di tanah Gosen, mereka aman, mereka semua dilindungi oleh Tuhan. Karena pada saat itu mereka percaya kepada Tuhan, mereka terus menyembah kepada Tuhan. Semua musibah boleh terjadi di tanah Mesir. Tetapi orang Israel masih merasakan pemeliharaan Tuhan. Itu yang luar biasa. Dan pada saat itu masih ada ternyata satu tulah lagi yang Tuhan mau kirimkan kepada orang Mesir. Pada saat itu Tuhan ngomong sama Musa. Musa, katakan kepada orang Israel, sebentar lagi aku akan mengirimkan satu tulah lagi. Dan kalau tulah ini sudah terjadi atas tanah Mesir, maka orang Israel pasti boleh keluar dari tanah Mesir. Apa itu Tuhan? Akhirnya Tuhan menceritakan kepada Musa. Tuhan mulai ngomong kepada Musa, yaitu kematian anak sulung. Tetapi Musa, sebelum aku memberikan tulah itu kepada orang Mesir, ada satu hal yang harus kamu beritahukan kepada orang Israel. Mereka pun harus melakukan sesuatu supaya apa? Mereka terhindar dari tulah ini. Mereka terhindar dari kematian anak sulung ini. Apa itu? Semuanya akhirnya diberitahukan oleh Tuhan kepada Musa. Katakan kepada orang Israel. Tanggal 10 pada bulan itu, gitu ya. Jadi Tuhan menetapkan 1 bulan dan pada tanggal yang ke-10, pada hari yang ke-10, Tuhan menyuruh orang Israel untuk memilih 1 domba atau kambing. Syaratnya kambingnya ini masih muda. Tidak boleh bercacat, tidak ada cacatnya sama sekali. Terus harus jantan, itu harus disisihkan, dikhususkan. Baru setelah itu pada hari yang ke-14, berarti 4 hari sesudah kambing itu dipisahkan dari yang lain, terus nanti kambing itu atau domba itu harus disembelih dan darahnya harus disaputkan di atas tiang pintu di samping kiri dan samping kanan. Itu syaratnya. Orang Israel wajib, semuanya harus melakukan. Semuanya pada saat itu harus mengikuti semua perintah Tuhan. Karena apa? Kalau tidak, Tuhan tidak bertanggung jawab kalau anak sulung mereka mati. Akhirnya pada saat itu Tuhan memberitahukan kepada Musa dan Musa memberitahukan kepada orang Israel. Dan pada saat itu orang Israel karena setelah melihat tulah-tulahnya diberikan kepada orang Mesir, mereka pun menjadi takut. Sehingga apa? Mereka pada saat itu mau menuruti semua perintah yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Tepat seperti yang Tuhan perintahkan setelah 10 hari, pada hari yang ke-10 bulan itu, mereka mengambil domba dan pada hari yang ke-14 disembelih dan disaputkan. Dan pada hari itu semua orang Israel tidak boleh ada yang keluar rumah. Dan
tepat seperti yang Tuhan telah beritahukan. Bahwa pada saat itu terjadi kedukaan yang luar biasa kepada orang Mesir. Mulai dari anak sulung Fir'aun sampai anak sulung petani-petani yang bawa itu orang kaya, orang miskin, semuanya mati. Karena apa? Tuhan mengirimkan malaikat maut ke atas tanah Mesir. Terus bagaimana dengan orang Israel? Dan kalau kita lihat orang Israel, karena mereka mau menuruti semua perintah dari Tuhan, tidak ada satupun dari orang Israel yang anak sulungnya mati. Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang sudah memberikan ketetapan. Pada saat itu Tuhan yang menggenapi semua janjinya. Ini yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Seperti yang Tuhan sudah perintahkan kepada Musa, seperti yang Tuhan sudah beritahukan kepada Musa. Pada hari itu, Raja Fir'aun yang setelah mengetahui anak sulungnya mati, semua yang ada di daerah Mesir itu semua anak sulungnya mati. Pada saat itu Raja Fir'aun memanggil Musa dan ngomong, "Musa, sekarang aku memberikan kebebasan kepada kamu. Kamu sekarang boleh keluar dan kamu boleh mengajak seluruh orang Israel untuk pergi dari tanahku." Itu yang terjadi. Seperti yang Om Gun katakan tadi, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa, Tuhan telah memberitahukan sesuatu kepada Musa, dan itu yang digenapi. Terus apa yang terjadi dengan orang Israel? Mereka bersuka cita gitu ya, mereka bersuka cita, mereka dengan penuh semangat bahwa mereka pada saat itu mengemasi seluruh barangnya, gitu kan, mengemasi semua peralatan yang saat ini mereka punya dan mereka pergi. Pergi kemana? Mereka mengikuti Musa. Mereka mengiring Musa kemanapun Musa pergi. Karena apa? Disitulah mereka percaya bahwa memang Tuhan memakai Musa untuk memimpin orang Israel. Adik-adik yang kasih Tuhan, kembali lagi Om Gun mau katakan, kenapa orang Israel sampai selamat? Kenapa orang Israel tidak ada satupun anak sulung yang mati pada saat itu? Satu syaratnya, yaitu menuruti atau mentaati semua perintah Tuhan. Ini yang luar biasa. Pada hari ini, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Om Gun yakin, Om Gun berharap bahwa kita pun akan mengikuti jejak dari orang Israel ini. Karena mereka menaati, mereka mengikuti semua perintah Tuhan, mereka terselamatkan dari tulah yang terjadi di tanah Mesir. Oleh karena itu, pada saat ini, kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Yakinlah, kalau kita melakukan semuanya, kalau kita menuruti semua perintah Tuhan, Tuhan pun akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Disitulah bahwa pada saat ini kita mengerti bahwa Tuhan kita memang benar-benar hidup. Tuhan kita memang nyata dan Tuhan selalu menyertai kita. Oke, kita akan belajar ayat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini Om Gun membuka satu ayat di dalam Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang ke-14. Oke, kalau sudah ketemu semua, kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Keluaran 12 ayat yang ke-14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Jadi pada saat itu bangsa Israel diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa peringatan yang terjadi pada saat itu adalah peringatan yang luar biasa. Mereka boleh mengingat kembali bahwa mereka dilepaskan oleh Tuhan dari tangan Raja Fir'aun. Dan itu terus diajarkan kepada orang Israel, kepada anak mereka, kepada generasi-generasi mereka selanjutnya. Oleh karena itu, bersyukurlah kita yang mempunyai Allah yang luar biasa, yang sanggup membebaskan dengan berbagai cara yang Tuhan kerjakan. Tuhan ingin bahwa anaknya dapat beribadah kepada Tuhan. Kita satu dalam doa.
Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat hari ini. Kami boleh mengingat kembali perjalanan bangsa Israel, di mana Tuhan telah melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Tuhan telah membebaskan mereka dari tangan Raja Fir'aun. Dan kami boleh bersyukur Tuhan. Tuhan begitu memelihara kehidupan bangsa Israel. Dengan tulah yang Tuhan berikan kepada orang Mesir, tetapi Tuhan meluputkan semuanya itu bagi orang Israel. Dan kami boleh mengingat semuanya itu dan kami boleh bersyukur di atasnya. Kami boleh berterima kasih kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan yang senantiasa memelihara atas setiap kehidupan kami. Tuhan yang menuntun langkah kami, kemanapun kami pergi, kami tetap percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami boleh bersuka cita karena Tuhan boleh kembali mengingatkan kebenaran firman-Mu untuk kami dapat selalu taat kepada Tuhan, untuk kami dapat selalu menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau akan memberkati orang tua kami Tuhan, mereka yang sudah bekerja, mereka yang pada saat ini mencari nafkah, Tuhan akan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa Tuhan pun akan menjagai mereka. Cukupkan setiap berkat-Mu Tuhan buat keluarga-keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat negara kami berdoa buat presiden, buat pemerintahan yang ada, Tuhan akan tolong mereka. Di masa pandemi ini Tuhan Yesus, kami memohon nikmat yang daripada Tuhan, supaya Tuhan pun memberkati mereka. Sehingga pemerintahan kami boleh terus Tuhan menjagai rakyatnya, boleh terus menjagai bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami boleh berterima kasih karena Tuhan telah mengizinkan kami untuk hidup di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja kami, gereja GBS Sakinah, Tuhan akan terus tolong sehingga kami sebagai jemaat Sakinah boleh senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh percaya bahwa Engkau pun akan memberkati gembala sidang kami, pembela sidang kami, juga seluruh jemaat Sakinah Tuhan akan berkati. Terutama juga untuk anak-anak sekolah minggu yang pada pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya dan tetap mempercayai Tuhan sepanjang hidup kami sampai kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam Tuhan kasih-Mu dan kami akan mengakhiri sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.